Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan bahas lagi masalah Al-Mahdi dan macam apa keadilannya, itu bagian 3 ya. Saya merasa banyak, kalau menurut saya, banyak pemahaman keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi ini tidak benar ya, menurut ukur keadilan yang dibawa oleh, yang dimaksud oleh Allah, petunjuk Al-Quran semacam itu ya. Karena saya merasa seolah-olah pemerintah saat ini merupakan pemerintah yang paling zalim, lalu mengabaikan pemerintah-pemerintah yang lalu yang telah nyata-nyata berbuat zalim. Seolah-olah sampai katakan ini menjadi benar adanya, sehingga saya perlu mengatakan bahwa ini pemutarbalikan fakta semacam itu yang bisa merebut, mengembalikan perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan tambang-tambang negara yang dikuasai asing, lalu dikatakan lebih zalim. Lalu yang benar-benar menjual untuk kepentingan asing sampai anggap lebih enak di zamannya semacam itu. Ini namanya sudah tidak adil. Sampean sudah berbuat zalim terhadap pemerintah saat ini. Apakah yang boleh berbuat zalim itu hanya pemerintah saja? Lalu sampean menjadi rakyat biasa, menjadi orang baik? Tidak seperti itu. Hukum tidak terpengaruh. Hukum Allah tidak peduli siapa yang berbuat. Sebab apa? Pada dasarnya semua bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semacam itu hadis yang harusnya sering sampean baca semacam itu, agar mengingatkan pada sampean untuk bertindak, jangan sampai berlebihan atau berbuat zalim semacam itu. Kalau sampean boleh mengejek, mengolok kepada presiden misalkan, lalu mengapa ada orang lain mengejek sampean protes? Bukankah sampean juga menarasikan ini kebebasan berdemokrasi seperti itu? Inilah makanya seperti yang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, bahwa jika sampean berbuat sesuatu terhadap orang lain, misalkan ya, ada orang lain berbuat terhadap kamu, menjadikan sakit di rasa sampean, inilah jika sampean melakukannya terhadap orang lain, juga sakit pula orang lain itu merasakan perbuatan sampean itu. Inilah yang tentunya dilakukan hukum-hukum kisos semacam itu ya, seperti ini. Jika sampean memotong hidung, maka kisosnya ya dipotong hidung pula, macam itu. Oleh karena itu, janganlah seolah-olah sampean sudah mengatakan agama menjadi landasan sampean, tetapi sampean sebenarnya tidak tahu dasarnya dari mana. Karena dari ucapan-ucapan ustadz-ustadz sampean, dari argumen-argumen yang sampean terima seolah-olah itu kebenaran, lalu menjadi hal perbuatan yang sebenarnya perbuatan zalim itu. Cobalah, siapa yang sudah menarasikan seolah-olah pemerintah bisa dikata-katai seperti kata-kata binatang semacam itu, dengan dasar landasan agama, seolah-olah bela agama semacam itu.
Lalu ayat yang mengatakan atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri itu bagaimana? Bukankah ini sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran? Lalu yang membela agama yang mana yang sampai bela? Kalau agama Islam, kitab suci dasar sebagai dasar petunjuk Al-Quran, lalu mengapa sampean melakukan sesuatu yang tidak dari petunjuk Al-Quran? Ini sering saya ingatkan sampean untuk kembali ke jalan Allah. Untuk kembali ke jalan Allah. Jangan sampai sampean melewati jalan setan tetapi sampean tidak merasakan bahwa sampean sudah berbuat salah di jalannya setan, semacam itu. Oleh karena itu, rasa bersyukur ya, sampean sudah diberikan pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya, memikirkan kepentingan rakyat. Taruhlah semacam itu. Kalau dulu hanya Jakarta yang dibangun, sekarang sudah merata di seluruh Indonesia. Walaupun ya masih ada kurang. Ini manusiawi semacam itu. Ya, coba bayangkan 70 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini pemerataan dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ya, misalkan diambil alihnya dengan mengakuisisi Freeport macam itu, Papua menjadi mendapatkan 9%-nya dari hasil dari perusahaan tambang tersebut macam itu. Bahkan yang dulu 9% itu untuk negara ini. Sekarang pemerintah sudah mengakuisisi 51,2%. Bukankah ini keuntungan yang khusus untuk bahwa Papuanya ini mendapatkan 9%-nya? Ya. Bukankah ini keadilan? Lalu mengapa sampai tidak bisa melihatnya semacam itu? Lalu mengframing seolah-olah Pak Jokowi ini pemimpin yang zalim, pemimpin milik asing dan seperti itu, yang sampai propagandakan seolah-olah sampai kebenaran itu pada sampean dan pemerintah saat ini zalim semacam itu. Lalu bukankah tipe-tipe belusukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dulu dilakukan oleh Umar bin Khattab semacam itu? Lalu mengapa ada pemimpin yang benar-benar seperti itu sampean masih menolaknya? Dari mana sampean melihatnya? Kalau seolah-olah yang sampean lakukan itu bela agama, apa dasarnya sehingga sampean membenci, membabi buta semacam itu? Kalau sampean mungkin tidak tersentuh langsung oleh bantuan Pak Jokowi, misalkan yang mendapatkan PKH, mendapatkan raskin, mendapatkan kartu prakerja dan lain-lain, kartu miskin misalkan, kartu sehat misalkan, ini sampai tidak bisa mendapatkan hal itu karena sampai dianggap kaya. Lalu bagaimana perasaan orang-orang yang terbantu oleh adanya Pak Jokowi ini, katakanlah yang dilakukan oleh rakyat NTT, rakyat Papua macam itu. Bahkan saya sendiri yang dari Jawa merasakan seperti itu. Apakah dengan menerimanya sampean dan yang lain, rakyat kecil yang miskin ini tidak mendapatkan, sampean merasa bangga? Karena pada zaman dulu mungkin sampean sudah enak merasakan ada pemimpin yang seperti itu yang bisa sampean
ajak kerjasama untuk mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak semestinya semacam itu. Itulah saya katakan, sampean harus realistis dengan melihatnya dari kacamata Al-Quran semacam itu. Sebab jika sampean sudah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, saya sangat meyakini bahwa kejadian diberikannya Presiden Jokowi pada sampean-sampean sebenarnya berkah yang luar biasa untuk masyarakat bangsa Indonesia ini. Jika sampean tidak bisa melihatnya, tentu sampean harus berpikir ulang. Bukalah hati sampean. Jangan ikut-ikutan mengikuti argumen-argumen dari narasi-narasi ustadz-ustadz sampean yang nyata-nyata tidak menyukai pemerintah saat ini. Tabayunlah dulu dengan berita yang sampean terima, walaupun dari yang katanya ulama sampean itu. Karena apa? Pada dasarnya Al-Quran merupakan petunjuk dan dasar dari masyarakat yang mengaku Muslim dan beragama Islam semacam itu. Dasar dari segala dasar adalah Al-Quran. Tentulah sering saya katakan, kembalilah kepada jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna semacam itu. Kenapa? Ya, sudah sering saya katakan seperti itu. Lalu jika tidak sesuai dengan, tentu sering saya katakan pemerintah saat ini merupakan implementasi seperti itu. Sebenarnya keadilan yang sampean minta ini sudah diberikan oleh Allah macam itu. Hanya jika sampean tidak merasa seolah-olah sesuai dengan keinginan sampean saja. Seperti itu. Oleh karena itu, mulailah tafakkur, mulailah kembali ke jalan Allah semacam itu. Karena apa? Karena sebenarnya sampean sudah diberikan nikmat oleh Allah yang begitu luar biasa, tetapi sampean tidak pernah mensyukurinya. Ingatlah, jika sampean bisa melihat seperti yang saya melihatnya, ya, dari kacamata Al-Quran, tentu sampean tidak akan berbicara seperti itu. Kalau nggak percaya, pelajari Al-Quran dengan cara yang benar, yaitu dengan memahaminya sebagaimana pemahaman Kanjeng Rasul dulu, sebenar-benarnya makna semacam itu. Jika sampean masih seolah-olah kebenaran itu ada pada sampean yang sudah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya untuk mencari hidayah petunjuk dari Allah, saya akan mempelajari Al-Quran kembali jika kebenaran itu masih ada pada sampean macam itu, ya. Karena apa? Sering saya baca Al-Quran itu tidak ada ajaran-ajaran mengajarkan provokasi, fitnah, hoax dan lain-lain, tidak ada. Jika itu dilakukan, jelas bukan dari ajaran Al-Quran, tapi ajarannya setan semacam itu, ya. Oleh karena itu, sebesar apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sebanyak apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sampean tidak akan bisa mensyukurinya jika sampean tidak bisa melihatnya dengan kacamata Al-Quran macam itu. Kenapa? Sampean melihatnya hanya dengan nafsu, keinginan sampean saja. Dan nafsu itu sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, inna nafsala ammaratum bisu, semacam itu, ya. Kembalilah ke jalan Allah
dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.